Guys, kembali lagi di channel Ahmad Husaini. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 10 untuk jenjang SMA atau SMK ya guys ya. Untuk materinya yaitu menggali pendiri bangsa tentang dasar negara. Nah, untuk satu yang pertama yaitu tentang perlu diketahui dulu perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang sangat panjang. Menyerahnya Belanda kepada Jepang, yang kemudian Jepang membuat semboyan Jepang Pelindung Asia, Jepang Pahaya Asia, Jepang Saudara Tua. Namun, kemenangan Jepang tidak bertahan lama karena pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika, dan Belanda melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu karena keadaan mendesak tersebut, akhirnya pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk Dokuritsu Jumbi Kosake atau Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang diketuai oleh Kanjeng Raden Temenggung atau KRT Rajiman Widyodiningrat dengan wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan Raden Panji Suroso. BPUPK melaksanakan sidang 2 kali, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang membahas tentang dasar negara dan membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Jadi sidang yang pertama itu membahas tentang dasar negara, yang kedua itu membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Seperti itu. Selanjutnya yaitu, ini dia tokoh-tokoh pengusul dasar negara. Sebenarnya ada banyak sekali tokoh yang mengusulkan tentang dasar negara. Namun di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang 3 ini saja, yaitu Mohyamin, Supomo, dan Soekarno. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin itu ada 2 konsep yang diusulkan, yaitu dari konsep tidak tertulis dan konsep tertulis. Dari konsep yang tidak tertulis seperti yang kita ketahui bersama-sama, yaitu yang pertama itu tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan yang konsep yang tertulis yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini merupakan konsep yang diutarakan ataupun diusulkan Muhammad Yamin saat pidatonya. Nah, ini adalah konsep yang tertulis, yang ditulis di naskah. Jadi ada 2 ya untuk Muhammad Yamin. Selanjutnya yaitu tokoh yang kedua yaitu Supomo. Supomo itu mengusulkan dasar negaranya yaitu yang pertama itu persatuan, yang kedua ada kekeluargaan, yang ketiga ada keseimbangan lahir dan batin, yang keempat adalah musyawarah, yang kelima adalah kerakyatan. Jadi Supomo itu hanya mengusulkan 5 ini saja ya guys ya. Selanjutnya, Soekarno. Jadi Soekarno itu ada usulannya 3, yaitu yang diberi nama Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Yang Pancasila yang berisikan tentang yang pertama kebangsaan, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudaya. Sedangkan dari kelima sila itu dirangkum atau disederhanakan menjadi 3 sila yang diberi nama Trisila. Yang pertama itu sosial nasionalisme, yang kedua demokrasi, sosiodemokrasi, yang ketiga yaitu ketuhanan. Nah, dari yang ketiga ini oleh Soekarno disederhanakan lagi menjadi 1 yang diberi nama Ekasila, yaitu yang berisikan tentang gotong royong, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah rapat yang tadi tentang dasar negara, sesuai rapat tersebut terbentuklah 2 panitia kecil, yaitu panitia 8 dan panitia 9. Panitia 8 bertugas untuk apa? Untuk mengumpulkan berbagai usulan para anggota. Jadi panitia 8 ini bertugas mengusulkan, yaitu adapun anggota-anggota yang mau mengusulkan ditampung di panitia 8. Sedangkan panitia 9 itu tugasnya apa sih? Panitia 9 itu bertugas untuk menyusun pembukaan hukum dasar atau pembukaan undang-undang dasar, seperti itu guys. Selanjutnya ya. Nah, ini dia adalah
hasil dari rapat panitia 8 yang menghasilkan 9 pokok pikiran. Yang pertama itu usulan Indonesia merdeka selekas-lekasnya atau usulan Indonesia merdeka secepat-cepatnya. Yang kedua adalah usulan mengenai dasar negara. Yang ketiga adalah usulan mengenai soal unifasi atau federasi. Yang keempat yaitu soal bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima tentang warga negara. Yang keenam yaitu daerah. Yang ketujuh yaitu mengenai agama dan negara. Yang kedelapan mengenai pembelaan. Yang kelima mengenai keuangan. Jadi panitia 8 itu berhasil membuat 9 pokok pikiran dari hasil rapatnya seperti itu. Nah, sementara itu panitia 9 mengadakan apa, guys? Setelah itu panitia 9 mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945. Rapat tersebut berlangsung alot karena ada relasi atau hubungan antara agama dan negara. Diketahui ini ada beberapa anggota yang ingin melandaskan Indonesia itu berdasarkan Islam. Namun ada juga anggota yang menolak menjadikan Islam sebagai dasar negara. Karena kan perlu diketahui oleh semuanya, Indonesia itu kan mempunyai berbagai macam agama. Jadi apabila Islam dijadikan dasar negara, pasti ada yang akan menolaknya. Seperti itu, guys. Nah, dengan mengacu pada seluruh masukan para anggota BUPK, akhirnya disepakati rancangan dasar negara Indonesia Merdeka yang diberi nama oleh Soekarno itu menyebutnya Mukadimah, sedangkan untuk Muhammadiyah menyebutnya Piagam Jakarta. Jadi setelah adanya penolakan dari anggota-anggota BUPK, akhirnya sudah disepakati bahwa rancangan dasar negara Indonesia. Berikut ini adalah isi Mukadimah atau Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang tiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hasil putusan panitia 9 tersebut kemudian dilaporkan kepada seluruh anggota BUPK pada tanggal 22 Juni 1945 karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya pada 7 Agustus. BUPK dibubarkan dan kemudian dibentuk oleh PKI. Jadi ini perlu diingat ya guys, BUPK ini sudah dibubarkan dan pada 9 Agustus 1945 dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, PPKI belum menjalankan tugas, situasi Indonesia memanas seiring dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima. Sehingga pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu dan akhirnya Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Nah, sehari setelah proklamasi 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang. Dalam sidang ini pertama ada penghapusan 7 kata. Alasan penghapusan 7 kata yaitu ada pihak yang keberatan sehingga terjadinya perpecahan. Yang dimaksud 7 kata yaitu di sini guys, di Mukadimah. Ini yang pertama yaitu dia punya kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa guys. Jadi apabila ini terus ada di dalam dasar negara maka akan terjadi perpecahan. Diketahui bahwa Indonesia itu ada berbagai macam agama. Nah, oke, terima kasih ya untuk materi pada kali ini. Nanti akan saya share untuk soal latihannya di kolom deskripsi ya guys, dan bahan belajarnya ini, PPT-nya ini nanti akan saya share di deskripsi. Terima kasih, selamat belajar.